Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema tentang vintage syariah. Adapun nama-nama kelompok kami, yang pertama Rizky Arofiani, yang kedua Atikotus Zahro, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Manarul Fawaid. Untuk yang pertama kali sebagai pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Atikotus Zahro. Baik, langsung saja masuk ke materi kita, yaitu fintech syariah. Apa sih fintech itu? Pada zaman modern saat ini, tentu saja kita sudah tidak asing lagi dengan kata fintech, di mana fintech tersebut sudah berkembang pesat dalam memenuhi kebutuhan manusia. Jadi pengertiannya adalah fintech syariah adalah penggabungan teknologi dan keuangan syariah, di mana setiap produknya harus berprinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Fintech syariah juga dapat didefinisikan sebagai teknologi yang dikerahkan dalam keuangan syariah untuk menegakkan dan membudayakan aturan dan nilai-nilai Islam dalam rangka membangun ekonomi yang adil, tangguh, dan berkelanjutan. Kemudian, landasan hukum fintech konvensional maupun fintech syariah. Landasan hukum fintech untuk konvensional ada dua. Yang pertama, Peraturan Bank Indonesia Nomor 1912 PBI tahun 2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Yang kedua, Peraturan OJK Republik Indonesia Nomor 13 PJOK 2 tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital dan sektor jasa keuangan. Sedangkan landasan hukum untuk fintech syariah adalah Fatwa Dewan Standar Majelis Ulama Indonesia Nomor 117 DSN MUI tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, ruang lingkup fintech syariah. Nah, cakupan-cakupan dalam fintech syariah meliputi payment, lending, personal finance, investasi retail, crowdfunding, financial aggregator, dan riset keuangan. Terus, apa sih bedanya fintech syariah dan konvensional? Nah, meski terbilang baru, fintech syariah tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan fintech konvensional, sebab kedua jenis tersebut sama-sama ingin memberikan layanan keuangan. Perbedaan dari keduanya hanyalah akan pembiayaan saja yang mana mengikuti aturan-aturan dari syariat Islam. Maksud dari pembiayaan tersebut adalah penggunaan uang yang jelas dan tidak merugikan salah satu pihak berdasarkan hukum Islam. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelum kita lanjut ke materi yang ketiga, ada yang harus teman-teman ketahui bahwa ada 3 prinsip syariah yang harus dimiliki oleh vintage syariah itu sendiri. Yang pertama, tidak boleh ada maisir, tidak boleh ada gahar, dan yang terakhir tidak boleh ada riba dalam transaksi vintage syariah. Baik, kita lanjutkan kepada materi yang ketiga mengenai perkembangan vintage syariah dalam perekonomian Indonesia. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang perkembangan vintage syariah di Indonesia, kita terlebih dahulu harus mengetahui perkembangan vintage konvensional di Indonesia itu seperti apa. Menurut Indonesian Vintage Association atau kita singkat dengan IVA, jumlah pemain vintage di Indonesia tumbuh 78% pada tahun 2016. Maka sampai November 2016, IVA mencatat sekitar 135 sampai 140 perusahaan startup yang terdata. Mungkin itu sebagai pengantar tentang perkembangan vintage konvensional di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas secara umum perkembangan vintage syariah di Indonesia itu seperti apa. Vintage telah mulai merambah ke ruang keuangan Islam, di mana platform vintage Islam
baru ini memanfaatkan data media sosial dan menganalisisnya untuk tujuan praktis, seperti pemasaran yang ditargetkan dan profil perilaku pengguna. Ada sekitar 120 pemain fintech Islam yang telah muncul di lanskap fintech Islam. Kebanyakan dari 120 pemain ini berusia kurang dari 5 tahun. Dalam segi perikatan sesuai dengan hukum Islam atau sesuai syariah, kontrak melalui media teknologi informasi tetap harus memenuhi rukun dan syarat akad. Pada pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah, disebutkan bahwa hak akad dilakukan berdasarkan beberapa asas. Adapun 11 asas akad di peraturan tersebut sebagai berikut. Asas yang pertama yaitu ikhtiari atau sukarela. Maksudnya adalah setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak. Asas yang kedua adalah amanah menepati janji. Maksudnya adalah setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan. Asas yang ketiga adalah ihtiyati atau kehati-hatian. Maksudnya adalah setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat. Asas yang keempat adalah luzum, tidak berubah. Maksudnya adalah setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas, dengan perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir. Asas kelima adalah saling menguntungkan. Maksudnya adalah setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga mencegah dari praktik manipulasi. Asas keenam adalah syawiyah atau kesetaraan. Maksudnya adalah para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara. Asas ketujuh, transparansi. Setiap akad dengan pertanggungjawaban para pihak yang seimbang. Kedelapan adalah asas kemampuan. Maksudnya adalah setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak. Kesembilan adalah asas taisir atau kemudahan. Maksudnya adalah setiap akad dilakukan dengan cara memberi kemudahan kepada masing-masing pihak. Kesepuluh adalah asas itikat baik. Maksudnya adalah akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan. Akad yang terakhir adalah sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum, dan tidak haram. Sehingga bisa dapat kita simpulkan bahwa fintech syariah dapat didefinisikan sebagai teknologi yang dikerahkan dalam keuangan syariah untuk menegakkan dan membudayakan aturan dan nilai-nilai Islam dalam rangka membangun ekonomi yang adil, tangguh, dan berkelanjutan. Ini memanfaatkan semua elemen teknologi yang diperlukan yang akan mengganggu proses yang rumit, kemacetan, dan tidak dapat diaksesnya dana oleh segmen masyarakat yang kurang terlayani. Mungkin materi yang keempat akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilahkan. Yang keempat ada produk dalam fintech syariah. Dalam fintech syariah sendiri ada beberapa produk yang ditawarkan. Yang pertama ada layanan pendanaan, layanan modal kerja, pembiayaan, pasar modal, manajemen kekayaan, dan terakhir ada asuransi. Dalam layanan pendanaan ada setoran berbasis deposit, bisa juga berdasarkan chord. Lalu ada layanan akun investasi dan pembayaran, penagihan, dan manajemen likuiditas yang sesuai dengan syariah. Contoh perusahaan fintech yang menyediakan jasa ini adalah PayHalal, AmalPay, dan platform akun investasi. Lalu ada layanan modal kerja, yakni modal kerja dengan menggunakan akad murabahah, wakalah, mudharabah, surat kredit sesuai dengan transaksi yang diajukan oleh pengguna. Ketentuan yang digunakan juga menganut pada ketentuan DSN MUI. Pada layanan ini, contoh perusahaan fintech syariah yang menyediakan adalah Waqf yang berada di Bahrain.
Yang ketiga ada pembiayaan. Layanan pembiayaan fintech syariah dengan akad murabahah, mudharabah, musyarakoh, pembiayaan salam atau istisna dan ijarah, dan juga keuangan mikro syariah. Perusahaan yang menyediakan layanan ini adalah Etnis Crowd yang berada di Singapura, Indonesia, Malaysia, Australia, dan Blossom Finance. Yang keempat ada pasar modal. Dalam pasar modal syariah ini, layanan yang diberikan berupa treasury bank Islam, suku atau obligasi Islam, reksadana syariah, efek syariah. Contoh perusahaan yang menyediakan layanan ini adalah Adab Solution atau pertukaran kripto. Manajemen kekayaan. Layanan fintech syariah ini berupa manajemen kekayaan yang sesuai dengan syariah untuk retail dan HNWI. Disediakan oleh Wahed yang berada di Amerika Serikat dan Hello Gold. Yang terakhir ada asuransi yang mencakup layanan asuransi dan reasuransi perusahaan yang menyediakan layanan ini yaitu Uplift, Mutuals, dan Insure Halal. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan ataupun hal yang tidak berkenan di hati teman-teman, mohon maaf dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.